suatu masa yang jauh di masa lampau, di tengah kekuasaan Romawi di wilayah Yudea, ada sebuah lembaga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Lembaga ini dikenal dengan nama Sanhedrin. Sanhedrin adalah dewan tertinggi Yahudi yang bertanggung jawab atas masalah hukum, keagamaan, dan administratif. Kehadirannya mencerminkan keinginan bangsa Yahudi untuk menjaga hukum Taurat dan tradisi leluhur mereka di tengah tekanan kekuasaan asing. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan Babilonia merasa perlu untuk memperkuat kembali struktur masyarakat mereka. Pada masa itu, pengaruh imam-imam besar sangat kuat dan mereka memimpin Sanhedrin dengan penuh wibawa. Imam-imam besar ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga tokoh politik yang disegani. Dalam suasana inilah Sanhedrin mulai tumbuh dan berkembang. Dewan Sanhedrin terdiri dari 71 anggota yang dipimpin oleh seorang imam besar sebagai kepala. Mereka berkumpul di dalam bait suci di Yerusalem untuk membahas dan memutuskan berbagai hal, mulai dari kasus kriminal hingga masalah keagamaan. Keberadaan Sanhedrin memberikan stabilitas hukum dan moral bagi masyarakat Yahudi. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hukum Taurat dan tradisi oral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selama masa kejayaannya, Sanhedrin berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi. Mereka menetapkan hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga hubungan sosial. Sanhedrin juga bertanggung jawab atas penetapan kalender Yahudi, memastikan bahwa perayaan hari-hari besar seperti Paskah dan Yom Kippur jatuh pada waktu yang tepat. Namun, hubungan antara Sanhedrin dan kekuasaan Romawi tidak selalu berjalan mulus. Pada awalnya, Romawi menghormati otonomi Sanhedrin dalam mengurus urusan internal Yahudi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai meningkat. Romawi melihat Sanhedrin sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan mereka, sementara Sanhedrin berusaha mempertahankan independensi mereka. Pada tahun 70 Masehi, peristiwa tragis terjadi. Pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus menghancurkan bait suci di Yerusalem. Runtuhnya bait suci menandai akhir dari pusat keagamaan Yahudi yang telah berdiri selama berabad-abad. Sanhedrin kehilangan tempat berkumpul utamanya dan harus mencari cara untuk tetap bertahan. Meskipun kehilangan bait suci, Sanhedrin tidak menyerah. Mereka memindahkan tempat pertemuan mereka ke Yafne, sebuah kota kecil di pesisir selatan Yudea. Di bawah pimpinan Yohanan ben Zakkai, Sanhedrin berhasil mereorganisasi diri dan melanjutkan tugas mereka. Di Yafne, Sanhedrin bertransformasi menjadi lembaga yang lebih fokus pada aspek hukum dan pendidikan. Di Yafne, Sanhedrin memainkan peran penting dalam pengkodifikasian hukum Yahudi yang kemudian dikenal sebagai Talmud. Para rabi terkemuka berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai masalah hukum dan etika. Mereka menulis dan mengumpulkan ajaran-ajaran yang menjadi dasar dari tradisi Yahudi yang kita kenal hari ini. Talmud bukan hanya sekadar kumpulan hukum, tetapi juga cerminan dari pemikiran dan kebijaksanaan para rabi. Selama periode ini, Sanhedrin mengalami banyak tantangan. Tekanan dari kekaisaran Romawi semakin keras, dan hubungan antara Yahudi dan Romawi semakin tegang. Meski begitu, Sanhedrin tetap bertahan dan terus bekerja demi kebaikan masyarakat Yahudi. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta memberikan panduan bagi kehidupan sehari-hari. Pada abad keempat Masehi, Sanhedrin mengalami penurunan yang signifikan. Faktor eksternal, seperti tekanan dari kekaisaran Romawi yang semakin keras terhadap agama Yahudi, serta faktor internal, seperti perpecahan di antara pemimpin-pemimpin Yahudi sendiri, menyebabkan lembaga ini kehilangan pengaruhnya. Meskipun begitu, warisan Sanhedrin tetap hidup. Sanhedrin adalah simbol dari upaya tak kenal lelah bangsa Yahudi untuk mempertahankan identitas dan keyakinan mereka di tengah tantangan zaman.
Meskipun lembaga ini akhirnya bubar, prinsip-prinsip hukum dan etika yang dibentuk oleh dewan ini terus menjadi bagian integral dari tradisi Yahudi hingga hari ini. Melalui sejarah panjangnya, Sanhedrin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hukum dan keadilan. Mereka menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tekanan dari luar. Sanhedrin adalah bukti dari kekuatan dan keteguhan bangsa Yahudi dalam menjalani keyakinan mereka. Setelah kehancuran Bait Suci, banyak orang Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Mereka membawa serta tradisi dan ajaran Sanhedrin ke komunitas-komunitas baru di diaspora. Melalui para rabi dan pemimpin komunitas, ajaran-ajaran Sanhedrin terus diajarkan dan dilestarikan. Selama berabad-abad, ajaran Sanhedrin mempengaruhi banyak aspek kehidupan Yahudi. Dari praktik ibadah hingga hubungan sosial, warisan Sanhedrin tetap relevan dan dihormati. Mereka memberikan dasar bagi pemahaman hukum dan etika yang terus berkembang dalam tradisi Yahudi. Pada masa-masa sulit, seperti masa Inkuisisi di Spanyol atau Holocaust di Eropa, ajaran-ajaran Sanhedrin menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Yahudi. Mereka mengingatkan masyarakat Yahudi untuk tetap teguh dalam iman dan nilai-nilai mereka, meskipun menghadapi ancaman dan penganiayaan. Sanhedrin juga berperan penting dalam perkembangan pendidikan Yahudi. Mereka mendirikan akademi-akademi dan yeshiva-yeshiva yang menjadi pusat pembelajaran hukum dan teologi. Di tempat-tempat ini, para pelajar mempelajari Talmud dan ajaran-ajaran para rabi, memastikan bahwa pengetahuan dan tradisi Yahudi terus diwariskan. Selama abad pertengahan, ajaran Sanhedrin berpengaruh pada kehidupan masyarakat Yahudi di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Komunitas-komunitas Yahudi di daerah-daerah ini mengadopsi dan menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut dengan konteks lokal mereka, menciptakan variasi tradisi yang kaya dan beragam. Dalam banyak cara, Sanhedrin adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka menjaga warisan leluhur dan memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui Sanhedrin, kita melihat bagaimana sebuah masyarakat dapat berkembang dan beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Pada masa modern, konsep dan ajaran Sanhedrin masih menjadi bahan diskusi dan studi. Banyak akademisi dan cendekiawan Yahudi yang terus menggali dan meneliti sejarah serta kontribusi Sanhedrin. Mereka menemukan nilai-nilai yang masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Sanhedrin mengajarkan kepada kita bahwa hukum dan etika adalah fondasi penting bagi sebuah masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun dunia terus berubah, nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas tetap penting. Warisan Sanhedrin adalah bukti dari komitmen bangsa Yahudi terhadap prinsip-prinsip ini. Melalui perjalanan panjangnya, Sanhedrin telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Yahudi dan dunia. Mereka adalah simbol dari kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan yang telah menginspirasi banyak generasi. Kisah Sanhedrin adalah kisah tentang keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan. Bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah dan pengaruh Sanhedrin, berbagai literatur dan penelitian mendalam tersedia. Sanhedrin bukan hanya sekadar lembaga hukum, tetapi juga cerminan dari semangat dan keteguhan bangsa Yahudi dalam menjalani keyakinan mereka. Sanhedrin adalah warisan berharga yang terus hidup dalam tradisi dan kehidupan masyarakat Yahudi. Melalui ajaran-ajaran mereka, kita dapat belajar banyak tentang pentingnya hukum, keadilan, dan moralitas dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat dan bermartabat.
Setiap kali kita membaca tentang Sanhedrin, kita diingatkan akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan, sebuah masyarakat dapat bertahan dan berkembang dengan menjaga prinsip-prinsip dasar mereka. Sanhedrin adalah bagian dari kisah panjang bangsa Yahudi yang penuh dengan perjuangan dan keberhasilan. Mereka adalah bukti dari kekuatan iman dan komitmen terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan Sanhedrin akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang di masa yang akan datang. Sepanjang masa, banyak tokoh penting yang muncul dari Sanhedrin yang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya Yahudi. Berikut adalah beberapa tokoh penting yang telah memainkan peran besar dalam sejarah Sanhedrin. Salah satu tokoh pertama yang sangat berpengaruh dalam Sanhedrin adalah Simeon ben Shetash. Hidup pada abad pertama sebelum Masehi, Simeon adalah seorang rabi yang dikenal karena kebijaksanaannya dan reformasi yang dilakukannya dalam sistem hukum Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Sanhedrin menjadi lebih terstruktur dan efektif dalam menegakkan hukum. Simeon juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi tirani, termasuk menantang Raja Alexander Janneus dan istrinya, Ratu Salome Alexandra, untuk memastikan bahwa hukum Taurat ditegakkan dengan adil. Pada masa yang hampir bersamaan, Hillel yang tua muncul sebagai salah satu tokoh Sanhedrin yang paling dihormati dan diingat hingga hari ini. Hillel adalah seorang rabi yang terkenal karena kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Ajaran-ajarannya yang penuh kebijaksanaan dan cinta kasih menjadi dasar banyak hukum dan tradisi Yahudi. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan padamu. Hillel menjadi presiden Sanhedrin dan membawa banyak perubahan positif dalam masyarakat Yahudi, mengajarkan pentingnya toleransi dan pemahaman. Berkebalikan dengan Hillel, muncul tokoh lain yang sama pentingnya namun memiliki pandangan yang berbeda, Shammai. Shammai adalah rekan sekaligus rival Hillel. Dikenal karena pendekatannya yang keras dan ketat terhadap hukum, Shammai seringkali berbeda pendapat dengan Hillel mengenai berbagai interpretasi hukum Taurat. Meskipun begitu, perbedaan antara Hillel dan Shammai memberikan kekayaan dalam diskusi dan pengembangan hukum Yahudi. Keduanya adalah presiden Sanhedrin yang meninggalkan warisan yang berharga dalam tradisi Yahudi. Pada abad pertama Masehi, Yohanan ben Zakkai muncul sebagai tokoh penting lainnya. Setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, Yohanan ben Zakkai memainkan peran krusial dalam memindahkan pusat pembelajaran Yahudi ke Yavne dan memastikan kelangsungan Sanhedrin. Dia dikenal karena kecerdasan dan visi jangka panjangnya. Di bawah kepemimpinannya, Sanhedrin berfokus pada pengkodifikasian hukum dan tradisi Yahudi yang kemudian menjadi dasar Talmud. Yohanan ben Zakkai adalah sosok yang memastikan bahwa meskipun Bait Suci telah hancur, semangat dan ajaran Yahudi tetap hidup dan berkembang. Beralih ke abad kedua, kita menemukan tokoh lain yang sangat berpengaruh, Rabbi Akiva. Akiva adalah seorang rabi yang berasal dari latar belakang sederhana dan memulai pembelajarannya tentang Taurat di usia yang tidak muda. Namun, ketekunan dan dedikasinya membuatnya menjadi salah satu rabi terbesar dalam sejarah Yahudi. Akiva adalah pendukung kuat pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi, melihatnya sebagai upaya untuk membebaskan tanah Yahudi. Meskipun pemberontakan tersebut berakhir dengan kekalahan dan kematiannya, Rabbi Akiva meninggalkan warisan besar dalam bentuk ajaran dan interpretasi hukum yang sangat mempengaruhi Talmud. Pada periode yang lebih kemudian, kita menemukan tokoh seperti Judah Hanasi, juga dikenal sebagai Rabbi Yehuda the Prince. Judah Hanasi adalah editor utama Mishnah,
kumpulan hukum Yahudi yang menjadi dasar dari Talmud. Di bawah kepemimpinannya, Sanhedrin mencapai salah satu puncak kejayaannya dalam hal intelektual dan spiritual. Judah Hanasi dikenal karena kebijaksanaannya, pengaruhnya dalam dunia politik dan agamanya, serta perannya dalam memastikan bahwa hukum dan tradisi Yahudi terdokumentasi dengan baik untuk generasi mendatang. Selain tokoh-tokoh tersebut, ada banyak lagi rabi dan pemimpin yang memainkan peran penting dalam sejarah Sanhedrin. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi untuk menegakkan hukum Taurat dan memimpin masyarakat Yahudi dengan kebijaksanaan dan integritas. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan dari kekuasaan asing, mereka tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka dan terus bekerja untuk kebaikan umat mereka. Sanhedrin sebagai dewan tertinggi Yahudi terdiri dari para rabi dan ahli Taurat yang memiliki otoritas besar dalam hal-hal hukum dan keagamaan. Mereka memimpin masyarakat Yahudi dengan dasar hukum Taurat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, keberadaan Romawi sebagai penguasa wilayah tersebut mengharuskan Sanhedrin untuk berinteraksi dan bernegosiasi dengan mereka. Pada awalnya, hubungan antara Sanhedrin dan Romawi relatif damai. Romawi mengizinkan Sanhedrin untuk mengurus urusan internal Yahudi, termasuk penegakan hukum keagamaan dan adat istiadat. Ini memberi Sanhedrin ruang untuk menjalankan tugas mereka tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak Romawi. Namun, di balik ketenangan itu, terdapat ketegangan yang terus membara. Salah satu momen paling menegangkan dalam hubungan ini terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea. Pilatus dikenal sebagai penguasa yang keras dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sanhedrin harus berhadapan dengan sikap keras Pilatus, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan orang Yahudi yang dianggap mengancam kestabilan Romawi. Contoh paling terkenal dari ketegangan ini adalah persidangan Yesus atau Nabi Isa. Sanhedrin menuduh Yesus melakukan penghujatan dan membawanya ke hadapan Pilatus untuk dihukum. Meskipun Sanhedrin memiliki otoritas hukum dalam hal-hal keagamaan, hukuman mati harus mendapat persetujuan dari gubernur Romawi. Pilatus, meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan tuduhan tersebut, akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan demi menjaga ketenangan dan menghindari kerusuhan. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan yang terus-menerus antara kebutuhan Sanhedrin untuk mempertahankan hukum dan tradisi Yahudi dengan tuntutan Romawi untuk menjaga kestabilan politik. Sanhedrin seringkali berada di posisi sulit, mencoba untuk memenuhi harapan masyarakat Yahudi sambil menghindari konflik dengan penguasa Romawi yang lebih kuat. Pada tahun 66 Masehi, ketegangan antara Yahudi dan Romawi mencapai puncaknya dengan pecahnya pemberontakan besar Yahudi. Selama pemberontakan ini, banyak anggota Sanhedrin yang mendukung perlawanan terhadap Romawi, sementara yang lain memilih untuk mencari jalan damai. Perpecahan ini menunjukkan betapa sulitnya posisi Sanhedrin dalam menghadapi kekuasaan asing yang menindas. Pada tahun 70 Masehi, pemberontakan tersebut berakhir dengan kehancuran Bait Suci oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi masyarakat Yahudi dan Sanhedrin. Bait Suci bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat kekuasaan Sanhedrin. Dengan runtuhnya Bait Suci, Sanhedrin kehilangan tempat berkumpul utamanya dan harus mencari cara untuk bertahan. Setelah kehancuran Bait Suci, Sanhedrin memindahkan pusat kegiatan mereka ke Yavneh di bawah pimpinan Yohanan ben Zakkai. Di sini, Sanhedrin mencoba untuk mereorganisasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Mereka berusaha untuk menjaga identitas dan tradisi Yahudi sambil beradaptasi dengan kenyataan hidup di bawah kekuasaan Romawi yang semakin ketat.
Selama periode ini, Sanhedrin berfokus pada pengembangan hukum dan pendidikan. Mereka mengkodifikasikan ajaran-ajaran yang kemudian menjadi bagian dari Talmud. Ini adalah upaya untuk menjaga warisan Yahudi dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat tetap mempertahankan identitas mereka meskipun tanpa bait suci. Hubungan antara Sanhedrin dan Romawi tidak selalu dipenuhi dengan permusuhan. Ada juga momen-momen kompromi dan kerja sama. Misalnya, beberapa rabi dari Sanhedrin berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para penguasa Romawi. Mereka mengunjungi Roma dan berdialog dengan para pejabat Romawi untuk mencari cara hidup berdampingan dengan damai. Namun, tekanan dan penganiayaan dari Romawi terhadap masyarakat Yahudi tidak dapat dihindari. Pada abad kedua Masehi, pemberontakan Bar Kokhba meletus sebagai bentuk perlawanan terhadap Romawi. Setelah pemberontakan ini dipadamkan dengan kekerasan, Romawi semakin keras terhadap Yahudi dan membatasi kegiatan keagamaan mereka. Sanhedrin pun mengalami tekanan yang semakin besar dan akhirnya kehilangan banyak pengaruhnya. Di masa lalu, di tanah Yudea yang penuh dengan sejarah dan pergolakan, terdapat sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Sanhedrin. Sanhedrin adalah dewan tertinggi Yahudi yang memiliki otoritas dalam urusan hukum dan keagamaan. Lembaga ini dipimpin oleh para rabi dan ahli Taurat yang berkomitmen untuk menegakkan hukum Taurat dan menjaga tradisi leluhur. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Sanhedrin juga dikenal karena perburuannya terhadap para nabi yang mereka anggap sebagai ancaman. Di antara nabi-nabi ini, terdapat 3 tokoh yang sangat penting: Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah ini dimulai dengan Nabi Zakaria, seorang imam besar yang terkenal karena kesalehannya. Zakaria dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dan sering mendapatkan wahyu. Dia sering berbicara tentang kedatangan seorang penyelamat yang akan membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Namun, pesan-pesan Zakaria tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Ada beberapa anggota Sanhedrin yang merasa terancam oleh ajarannya. Suatu hari, ketika Zakaria sedang berdoa di Bait Suci, sekelompok orang yang dipimpin oleh Sanhedrin datang untuk menangkapnya. Mereka menuduh Zakaria menyebarkan ajaran yang menyesatkan dan merongrong otoritas mereka. Meskipun Zakaria berusaha menjelaskan bahwa dia hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, Sanhedrin tidak mau mendengarkan. Mereka menyeretnya keluar dan menghukum mati Zakaria di antara mezbah dan tempat kudus. Kejahatan ini menciptakan rasa takut di antara pengikutnya, namun juga menyalakan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan yang dia mulai. Tak lama setelah kejadian ini, muncul seorang nabi muda yang dikenal dengan nama Yahya atau Yohanes Pembaptis. Yahya adalah putra dari Zakaria, dan dia mewarisi semangat dan keberanian ayahnya. Dengan karisma yang kuat, Yahya mulai berkhotbah di tepi sungai Yordan, menyerukan pertobatan dan pembaptisan sebagai simbol pembersihan dosa. Orang-orang dari seluruh penjuru datang untuk mendengarkan ajarannya dan menerima pembaptisan darinya. Namun seperti ayahnya, Yahya juga menarik perhatian Sanhedrin. Mereka melihat Yahya sebagai ancaman yang lebih besar karena pengaruhnya yang semakin meluas. Selain itu, Yahya secara terbuka mengkritik penguasa lokal, termasuk Raja Herodes, yang semakin membuat Sanhedrin tidak nyaman. Dalam upaya untuk menghentikannya, Sanhedrin berkolusi dengan Herodes. Yahya akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Meskipun di balik jeruji besi, semangat dan pengaruh Yahya tidak padam. Namun tragisnya, pada suatu pesta ulang tahun Herodes, Yahya dihukum mati melalui pemenggalan kepala
atas permintaan Herodias, istri Herodes. Di tengah situasi yang semakin tegang ini, muncul seorang nabi yang paling kontroversial dan berpengaruh di antara mereka, Nabi Isa atau Yesus. Isa mulai berkhotbah di Galilea, menyampaikan pesan cinta, kedamaian, dan kerajaan Tuhan. Dia melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan memberikan harapan bagi mereka yang tertindas. Dengan cepat, Isa menarik banyak pengikut, dan ajarannya mulai menyebar luas. Sanhedrin yang sudah terpicu oleh kasus Zakaria dan Yahya merasa semakin terancam oleh Isa. Mereka melihatnya sebagai ancaman besar yang dapat mengguncang fondasi kekuasaan mereka dan memicu pemberontakan terhadap Romawi. Sanhedrin mengadakan pertemuan darurat untuk membahas bagaimana cara menghadapi Isa. Mereka memutuskan untuk menangkapnya dengan tuduhan penghujatan dan menghasut pemberontakan. Pada malam yang tenang, ketika Isa sedang berdoa di Taman Getsemani bersama para muridnya, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Yudas Iskariot datang untuk menangkapnya. Isa dibawa ke hadapan Sanhedrin, di mana dia diinterogasi dan dituduh berbagai macam kejahatan. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, Sanhedrin memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Namun karena Yudea berada di bawah kekuasaan Romawi, hukuman mati harus disahkan oleh gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Sanhedrin membawa Isa ke hadapan Pilatus, menuduhnya sebagai ancaman politik yang mengklaim dirinya sebagai raja. Pilatus, meskipun awalnya enggan, akhirnya menyerah pada tekanan Sanhedrin dan massa yang berteriak untuk menyalibkan Isa. Isa disalibkan di Bukit Golgota dengan kesakitan yang luar biasa, namun tetap menunjukkan kasih dan pengampunan kepada mereka yang menghukumnya. Kematian Isa menimbulkan duka mendalam di antara para pengikutnya, tetapi juga menyalakan semangat baru untuk menyebarkan ajarannya. Dalam ajaran Islam, Isa tidak benar-benar mati di salib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali di akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Kisah perburuan dan eksekusi Zakaria, Yahya, dan Isa oleh Sanhedrin adalah cerita tentang ketegangan antara kebenaran dan kekuasaan. Para nabi ini datang dengan pesan-pesan yang menantang status quo, menyerukan perubahan dan pertobatan. Namun, Sanhedrin yang merasa terancam oleh pengaruh mereka menggunakan kekuasaannya untuk membungkam suara-suara tersebut. Meskipun begitu, ajaran-ajaran para nabi ini tidak bisa dibungkam selamanya. Mereka terus hidup dalam hati dan pikiran banyak orang, menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kekuatan iman dan keberanian untuk berbicara kebenaran dapat mengatasi segala bentuk penindasan. Dalam refleksi atas peristiwa-peristiwa ini, kita belajar bahwa meskipun ada upaya untuk membungkam kebenaran, suara-suara yang berani selalu menemukan cara untuk terdengar. Warisan Zakaria, Yahya, dan Isa mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan dalam iman dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih.